Halo teman-teman, jumpa lagi di Ruang Film. Lama tidak berjumpa ya. Kali ini kita akan melihat film yang berjudul Angels and Demons. Dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Ron Howard. Nah, di film ini kita akan melihat lagi Tom Hanks sebagai Robert Langdon. Bagi yang belum nonton film sebelumnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Berjudul The Da Vinci Code. Tetapi kedua film ini tidak saling berkaitan ya guys, cuma pemerannya sama. Oke, langsung saja kita lihat ya, check it out. Di awal film kita dilihatkan bahwa paus yang sekarang itu meninggal dunia guys. Nah, pada masa ini tuh disebut namanya tempo sede vacante. Nah, artinya itu masa singgasana kosong. Ketika masa berkabung berakhir, para kardinal akan mengunci diri di dalam kapel Sistine untuk mengadakan rapat kardinal untuk memilih paus yang baru. Bagi yang belum tahu, kapel itu adalah tempat ibadah kecil yang letaknya dibangun di sebelah bangunan atau kompleks yang lebih besar, misalnya rumah sakit, sekolah, kampus, dan lain-lain. Di tempat lain, para ilmuwan dari Swiss sedang melakukan eksperimen yang akan menghasilkan sebuah antimateri. Salah satu ilmuwan tersebut bernama Vittoria Vetra, yang mana kita akan melihat aksinya sepanjang film. Nah, antimateri ini tuh terbentuk dari atom proton yang dibuat sedemikian rupa, sehingga satu antimateri ini dapat menghasilkan listrik selama 1 bulan untuk satu kota guys. Wow, hebat kan? Tetapi di balik fungsinya ini tentu antimateri itu sangat berbahaya jika sampai meledak. Ketika eksperimen para ilmuwan ini berhasil, ternyata ada yang berhasil mencuri salah satu antimateri itu guys. Salah satu ilmuwan yang dibunuh di situ bernama De Volly. Di tempat lain, di Universitas Harvard, kita dilihatkan Profesor Langdon yang didatangi oleh seorang polisi dari Vatikan yang bernama Claudio Vicenzi. Bagi yang belum tahu siapa Profesor Langdon, silahkan tonton film The Da Vinci Code yang ada di deskripsi ya guys. Nah, si Claudio ini mengundang Profesor Langdon untuk datang ke Vatikan. Ia berkata bahwa Vatikan sedang dalam ancaman sebuah kelompok Illuminati. It's an ambigram. It's the same image, forward and backward. Pasti kalian pernah dengar ya. Nah, Langdon tuh diundang karena ia tuh menulis buku yang berjudul Seni Illuminati. Tetapi bukunya belum selesai karena Langdon tuh butuh artikel penting yang posisinya ada di arsip Vatikan. Ilmu si Langdon inilah yang membuat ia ditunjuk untuk membantu Vatikan mengatasi ancaman kelompok Illuminati yang sedang terjadi ini. Claudio pun berkata bahwa Illuminati telah menculik 4 kardinal dan mengancam akan membunuh mereka di muka umum. The cardinals will be publicly executed 1 per hour beginning at 8 p.m. tonight in Rome. Setiap orang tuh 1 jam, dimulai dari jam 8. Jadi jam 8, jam 9, 10, 11, 12, para kardinal ini akan dibunuh di tempat umum guys. What do you want from me? Perhaps we can stop this. Why me? Your expertise, your erudition. Mereka pun berangkat menuju ke Vatikan. Selama di perjalanan, Langdon menceritakan tentang Illuminati, bahwa mereka bukan organisasi ekstrim sampai abad 17. Illuminati itu berisikan ahli fisika, matematika, dan perbintangan. Nah, mereka tuh khawatir dengan ajaran yang salah dari gereja dan mereka setia pada kebenaran ilmiah. Tapi Vatikan tuh nggak suka sama para Illuminati dan memutuskan untuk memburu dan membunuh mereka. Sementara itu, di tempat lain, para kardinal dari seluruh dunia mulai berkumpul untuk memulai rapat kardinal. Tetapi Kardinal Strauss mendapat kabar dari Pastor Simeon bahwa ternyata 4 kardinal yang diculik itu adalah 4 preveriti guys. Jadi bagi yang belum tahu ya, preveriti itu adalah kandidat yang akan menjadi paus berikutnya. Begin in their absence. They're the 4 leading candidate. Nah, keempat preveriti tersebut semua diculik nih sama orang-orang Illuminati. If they're not present, they're not eligible. Di saat yang sama, Langdon sampai di Vatikan dan disambut oleh Ernesto Olivetti, Inspektur Jenderal Kepolisian Vatikan. Ernesto Olivetti, Inspector General of the Vatican Police Force. Dan mengajak Langdon untuk pergi ke markas Swiss Guard untuk bertemu Komandan Richard. Nah, Swiss Guard ini memiliki tanggung jawab pada keamanan Paus dan Istana Apostolik. Jadi Istana Apostolik itu istana Paus yang ada di Vatikan guys. Sesampainya di sana, ternyata ada masalah lagi teman-teman. Di sana ada Dr. Vetra yang tadi di awal film kita dilihatkan bahwa salah satu antimateri buatannya itu berhasil dicuri oleh seseorang. Ternyata antimateri tersebut digunakan oleh orang yang sama yang menculik para preveriti.
Di sana, Dr. Vetra tuh menjelaskan bahwa antimateri tersebut memiliki baterai. Jika baterai tersebut habis, maka antimateri akan meledak setara dengan 5 kiloton bom yang bisa menghapus Vatikan dari peta. A blinding explosion equivalent to about 5 kilotons. Kemudian kita dilihatkan pesan dari penculik tersebut. Perhatikan baik-baik ya guys. Kami akan menghancurkan 4 pilar kalian. Kami akan mengencap preferiti kalian dan mengorbankan mereka di altar ilmu pengetahuan. Lalu membawa gereja kalian rata dengan tanah. Vatikan akan hilang dalam cahaya. Bintang terang di ujung jalur pencerahan. Di sini Langdon tuh mendapatkan beberapa petunjuk. Mencap, ia berkata bahwa itu adalah legenda Illuminati, di mana ada 5 cap. 4 cap yang pertama adalah elemen dasar ilmu pengetahuan, tanah, udara, api, dan air. Nah, tapi yang kelima masih misteri. Langdon juga berkata bahwa Illuminati melakukan ini karena balas dendam pada kasus La Purga. Jadi La Purga adalah kejadian pada tahun 1668, di mana gereja menculik 4 ilmuwan Illuminati dan mencap dada mereka dengan simbol salib untuk membersihkan dosa mereka dan membunuh mereka. Mayat mereka dibuang di jalanan sebagai peringatan untuk yang lain agar tidak mempertanyakan kekuasaan gereja dalam ilmu pengetahuan. Nah, kejadian La Purga ini justru membuat Illuminati menjadi kejam dan menuntut pembalasan. Langdon juga berkata petunjuk lain, yaitu jalur pencerahan. Tetapi Langdon butuh artikel yang ada di arsip Vatikan untuk mendapatkan petunjuk tentang jalur pencerahan ini guys. Menurutnya, ada jalur rahasia yang tersembunyi di Roma yang akan menuntun mereka ke gereja pencerahan, tempat di mana para anggota Illuminati bertemu secara rahasia. Nah, jika si Langdon bisa menemukan sebuah tanda, ada kemungkinan ia bisa menemukan 4 gereja lainnya, yang mana 4 gereja itu bisa jadi tempat si penculik membunuh para preferiti guys. Access to the archives is only by written decree by the curator and the board of Vatican. Tetapi Komandan Richard mengatakan bahwa untuk mengakses arsip Vatikan dibutuhkan izin yang sangat ketat. Tetapi Langdon punya ide bahwa izin tersebut bisa didapatkan dari Camerlengo karena sekarang masih di masa sede vacante, yang artinya kekuasaan Paus ada pada Camerlengo. Doesn't the power of the Holy See rest in him during Tempus Sede Vacante? Bagi yang belum tahu, Camerlengo itu adalah pendeta yang mengurus rumah tangga Paus guys. Beberapa saat kemudian, mereka pun bertemu dengan Camerlengo yang bernama Patrick. Di sana, Patrick memberi ide kepada Komandan Richard untuk mematikan listrik per wilayah di Vatikan untuk menemukan lokasi bom antimateri sebelum bom tersebut meledak pada tengah malam. Karena yang seperti kita ketahui ya guys, di layar rekaman penculik tadi, bom antimateri itu seperti disinari oleh sebuah cahaya. Nah, jika saat ada pemadaman listrik per wilayah, terus tiba-tiba ada cahaya yang menyinari bom itu padam, artinya lokasi bom itu ada di wilayah yang padam guys. Patrick juga menyuruh Dr. Vetra untuk mengambil jurnal tentang antimateri tersebut. Be delicate with our treasures. Selama perjalanan menuju arsip Vatikan, Langdon berkata bahwa ia mencari buku yang ditulis oleh Galileo. Ia berkata bahwa Galileo adalah anggota Illuminati sekaligus penganut Katolik yang taat, yang tidak berpikir bahwa gereja dan ilmu pengetahuan adalah musuh. Nah, Galileo itu berusaha memberitahu lokasi gereja pencerahan dengan menggunakan kode-kode guys. He created a coded path. Langdon juga berkata ada pemahat Illuminati yang membuat 4 patung, yang masing-masing patung melambangkan 4 elemen, dan patung-patung itu diletakkan di gereja di seluruh Roma, dan setiap patung itu memiliki petunjuk ke patung yang lain. Nah, di ujung jalur itu ada gereja pencerahan. Nah, Langdon tuh nebak para preferiti bakal dibunuh di gereja karena di rekaman sebelumnya si penculik tuh bilang bahwa para preferiti akan dikorbankan di atas altar pengetahuan. Nah, altar ilmu pengetahuan dalam bahasa Italianya itu L'Altare della Scienza. Nah, bagi para Illuminati, L'Altare della Scienza ini adalah merujuk kepada 4 gereja guys. Oke, sampai sini kita simpulkan beberapa petunjuk ya guys dari Langdon. Jadi yang pertama, ia kan menebak arti mencap. Jadi kan para preferiti itu kan akan dicap dadanya ya kata penculik. Nah, mencap itu kata Langdon di legenda Illuminati ada 5 cap, tapi baru 4 cap yang diketahui, yaitu elemen dasar ya. Elemen dasarnya itu tanah, udara, api, dan air. Nah, hubungannya apa? Jadi elemen dasar itu kan ada 4. Nah,
Di legenda Illuminati itu ada seorang pemahat yang membuat 4 patung. Nah, masing-masing patung itu melambangkan salah satu dari 4 elemen tadi guys. Ada tanah, udara, api, dan air. Terus, para Preferiti kan akan dihukum di altar ilmu pengetahuan. Nah, altar ilmu pengetahuan tuh bahasa Italinya L'Altare della Scienza. Nah, si Illuminati ini menyebut L'Altare della Scienza itu merujuk kepada 4 gereja. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa patung-patung yang ada di dalam sebuah gereja itu masing-masing melambangkan salah satu dari 4 elemen tersebut guys. Dan setiap patung itu memiliki petunjuk ke patung yang lain. Oke, kita lanjut ya guys. Di tempat lain, Patrick menyarankan Kardinal Strauss untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di lapangan St. Peter karena bom antimateri ini belum ditemukan sampai sekarang. The faith will sustain them. Tetapi Kardinal Strauss tuh nggak mau karena menurutnya justru itu akan menimbulkan kepanikan. Dan itulah yang Illuminati mau. Their faith will not protect them from an explosion. Rapat kardinal pun dimulai. Di tempat lain, Langdon dan Dr. Vetra memulai pencarian artikel Galileo ditemani oleh anggota Swiss Guard yang bernama Chantran. Watching you, Mr. Langdon. Di tempat lain pula, kita dilihatkan si penculik itu guys, beserta 4 Preferiti. Si penculik itu terlihat sedang memanaskan sebuah besi ya guys. Nah, ini kayaknya sih ini capnya ya. Akhirnya Langdon dan Dr. Vetra tuh menemukan artikel Galileo yang berjudul Il Diagramma Veritatis, yang artinya diagram kebenaran. Mereka pun menemukan sebuah kode tanda air dan barisan tulisan dalam bahasa Inggris. English. My English. Tapi tiba-tiba Dr. Vetra tuh merobek lembar artikel tersebut dan membawanya pergi guys. Di jalan, Langdon tuh berusaha melihat tulisan itu lagi. Tentunya Olivetti tuh sangat kaget ya, karena ada artikel yang sangat rahasia tuh disobek oleh mereka berdua. Where did you get that paper? We borrowed it. Nah, Profesor Langdon tuh melanjutkan membaca. Dari makam keduniawian Santi, lubang iblis seberangi Roma. Elemen mistik akan terungkap. Jalur cahaya ada di dalam ujian suci. Biarkan malaikat memandumu dalam ujian agung. You removed the document from the Vatican archives? She did. Nah, dari kalimat ini, Langdon mendapatkan petunjuk bahwa makam Santi, ya, makam keduniawan Santi atau makam Santi itu adalah Rafael. Ia dimakamkan di gereja Pantheon, gereja tertua di Roma. Mereka pun berangkat ke Pantheon. Langdon dan Vetra pun masuk ke Pantheon dan berusaha mencari petunjuk. Vetra pun menemukan petunjuk bahwa makam Rafael itu dipindah ke Pantheon pada tahun 1759, seabad setelah artikel Galileo diterbitkan. Artinya ya mereka seharusnya mencari makam Rafael sebelum dipindah ke Pantheon guys, karena ya Galileo kan membuat artikelnya sebelum makam Rafael dipindah. Nah, si Langdon tuh sadar seharusnya mereka mencari kapelnya, bukan gerejanya. Nah, kebetulan di Pantheon tuh lagi ada tour guide yang menceritakan sejarah-sejarah ke para turis. Langdon pun bertanya ke tour guide tersebut. I'm sorry, I can only think of one. One is good. Dan mendapati informasi bahwa kapel yang mereka cari adalah kapel Chigi di gereja Santa Maria del Popolo yang sebelumnya disebut Cappella della Terra. Nah, Terra tuh artinya tanah. Nah guys, akhirnya mereka tuh menemukan elemen pertama yaitu tanah. Ternyata mereka sampai di sana tuh pukul 8 guys. Artinya mereka harus bergegas menemukan Preferiti sebelum Preferiti tersebut dibunuh. Nah, saat di dalam kapel Chigi, Langdon mengingat petunjuk yang ada di artikel Galileo guys. Jadi di artikel Galileo tuh disebutkan juga lubang iblis seberangi Roma. Nah, si Langdon tuh mikir lubang iblis tuh adalah lubang bawah tanah. Langdon pun membuka penutup yang menuju ke bawah tanah kapel Chigi. Ketika mereka turun, mereka menemukan Preferiti yang pertama telah mati dibunuh guys. Ternyata di dada sang Preferiti terdapat cap. Nah, cap ini tuh bentuknya sama persis dengan besi yang dipanaskan oleh sang penculik di adegan awal tadi guys. Di waktu yang sama, para kardinal tuh masih mengadakan rapat untuk memilih paus selanjutnya. Tetapi mereka belum mendapatkan paus yang terpilih guys. Di tempat lain, Langdon berusaha mencari petunjuk untuk mencari gereja yang kedua.
Menurutnya Kapel Chigi itu dibangun oleh Raphael, tetapi patungnya dibuat oleh Bernini. Langdon pun menemukan patung malaikat di Kapel Chigi tersebut guys. Seketika Langdon mengingat kalimat yang ada di dalam artikel Galileo yang bertuliskan, Let angels guide thee on thy lofty quest. biarkan malaikat memandumu dalam ujian agung. Lalu Langdon pun melihat bahwa patung malaikat tersebut menunjuk ke suatu arah, yaitu arah barat daya guys. Langdon pun berlari keluar. It was pointing southwest. Saat di luar, ia menjelaskan kepada Komandan Richard dan lainnya bahwa mereka tuh harus menemukan gereja yang ada patung Bernini yang ada kaitannya dengan udara guys. Earth, air, fire, water. We're looking for a Bernini sculpture having something to do with air. Karena urutan elemennya kan tanah, udara, api, dan air. Jadi setelah elemen tanah, mereka harus mencari elemen udara. Dan Langdon pun menebak bahwa lokasi selanjutnya adalah lapangan St. Peter guys. Ternyata di lapangan St. Peter tuh sedang ramai banget guys, karena orang-orang Katolik dari penjuru dunia tuh berkumpul di sana untuk menunggu hasil rapat kardinal. Ketika Langdon sedang mencari patung Bernini, ia pun tak sengaja melihat bas relief. It's still a sculpture. Check the ground. Bas relief tuh masih tergolong pahatan patung ya guys. Ia pun bergegas mencari relief yang ada hubungannya dengan udara. Beberapa saat kemudian Langdon pun berhasil menemukannya. Tetapi di saat yang sama terjadi bentrokan warga tepat di jam 9 malam guys. Di saat yang sama, anak kecil tuh melihat bonekanya memiliki darah. Dan ia pun melihat ada seseorang yang bersimbah darah guys. Ternyata itu adalah sang Preverity yang kedua. Di dada sang Preverity ternyata ada cap dada guys, sama dengan cap dada yang ada pada Preverity yang pertama. Ternyata Komandan Richard tuh menemukan sebuah kertas di tubuh sang Preverity yang kedua guys. Di sana bertuliskan, dengan obatnya sendiri kami menghentikan jantungnya. Dengan jarumnya sendiri, kami melubangi pembuluh darahnya. Patrick pun berkata bahwa sang paus sedang menjalani pengobatan tinzaparin. Nah, sang paus tuh memiliki tromboplebitis, guys. He had thrombophlebitis. Jadi guys, tromboplebitis itu adalah peradangan pada pembuluh balik vena yang memicu terbentuknya gumpalan darah pada satu vena atau lebih. Tinzaparin is lethal in the wrong dosage. Menurut Dr. Vetra, obat tinzaparin tuh bisa mematikan jika dosisnya salah. An overdose could cause massive internal bleeding and brain hemorrhage. Overdosis tuh dapat menyebabkan pendarahan dalam dan pendarahan otak. It might look like a stroke at first, but in a few days his body would show signs. Awalnya memang tampak seperti stroke, namun dalam beberapa hari tubuhnya akan menunjukkan sebuah tanda. Papal autopsy is prohibited by Vatican law. Tapi Komandan Richard melarang adanya otopsi paus karena dilarang oleh hukum Vatikan, guys. We're not going to defile His Holiness' body. Di sana, Langdon meminta untuk kembali ke Arsip Vatikan untuk mencari petunjuk selanjutnya mengenai patung Bernini yang berkaitan dengan api. I will need to get back into the archives to find it. Di lapangan St. Peter, ternyata para awak media mendapatkan berita bahwa yang dibunuh di lapangan St. Peter adalah seorang turis dari Dusseldorf. Jadi di waktu yang sama itu Langdon dan Chartrand sampai di Arsip Vatikan. Commander Olivetti said I was not to leave your side this time. If the Holy Father was given an overdose of tinzaparin. Di saat yang sama, Dr. Vetra tuh menjelaskan pada Patrick, What signs would his body bear? Bahwa tanda yang akan muncul ketika seseorang overdosis obat tinzaparin adalah bleeding of the oral mucosa. His tongue. Orang tersebut di lidahnya tuh akan menghitam, guys. Postmortem, the blood congeals and turns the inside of the mouth black. Patrick pun mengajak Dr. Vetra untuk pergi mengecek jenazah paus. Will you come with me, please? Dr. Vetra pun meninggalkan jurnalnya yang berisikan penelitian antimateri di ruangan tersebut, guys. Di saat yang sama, di Arsip Vatikan, si Langdon tuh menemukan petunjuk. Tombaknya yang besar, ujungnya dari api, perempuan dalam keadaan berapi-api. Dan jika kita lihat gambar patung ini tuh adalah patung Santa Teresa, guys. Tapi ternyata tiba-tiba tuh listrik mati, guys. Langdon dan Chartrand pun berusaha keluar dari sana. Karena ketika listrik mati tuh nggak akan ada oksigen di ruangan itu, guys. Jadi tuh
Ruang arsip Vatikan memang didesain seperti itu, dibikin sedemikian rupa supaya oksigen tuh sangat minim ya guys. Dan jika listrik mati ya tidak akan ada suplai oksigen dari luar. Di tempat lain, Patrick dan Dr. Vetra mengecek jenazah Paus dan benar bahwa lidah sang Paus tuh berwarna kehitaman. Artinya Paus tuh dibunuh oleh seseorang dengan cara diberikan obat Tinzaparin dengan dosis yang berlebihan. Di saat yang sama pula, Langdon dan Olivetti berangkat menuju gereja Santa Maria della Vittoria. Nah, karena petunjuk yang barusan ditemukan oleh Langdon adalah patung Santa Teresa, makanya Langdon dan Olivetti berangkat menuju gereja Santa Maria della Vittoria. Di perjalanan, Langdon bercerita bahwa ada seseorang dari Swiss Guard yang ingin membunuhnya dengan mematikan listrik di arsip Vatikan. Siapa ya guys pelakunya dari Swiss Guard? Ternyata guys, jurnal Dr. Vetra pun hilang diambil oleh seseorang. The journals, where are they? Di tempat lain, Patrick melaporkan kepada para kardinal bahwa mereka sedang diserang oleh Illuminati. Our church is at war. Dan telah membunuh sang paus atas nama balas dendam karena serangan gereja pada anggota mereka di masa lalu. Patrick meminta untuk membubarkan rapat kardinal, mengevakuasi warga di lapangan St. Peter, dan menceritakan pada dunia apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, Langdon dan Olivetti sampai di gereja Santa Maria della Vittoria dan menemukan Preverity ketiga yang sedang terbakar guys. Mereka tuh semua berusaha menolongnya, tapi tuh tiba-tiba ada sang penculik datang dan menembak satu persatu anggota kepolisian. Nah, di sini tuh Olivetti mati, dan pada akhirnya mereka tidak bisa menyelamatkan Preverity ketiga ini guys. Sang Preverity pun mati terbakar. Sementara itu, untungnya si Langdon tuh berhasil kabur dari sang penculik. Di saat yang sama, Dr. Vetra marah karena jurnalnya tentang antimateri diambil oleh Komandan Richard guys. Those journals are private property. I demand that you return them to me. Journals passed the border. They became my property. I will give them back to you. Dari sini tuh Dr. Vetra mulai ada kecurigaan gitu dengan gerak-geriknya si Richard. Do you have something to hide, Comandante Richter? Di saat yang sama, Langdon tuh berusaha mencari petunjuk tentang lokasi terakhir dari patung Bernini yang melambangkan air guys. Ia melihat patung malaikat yang panahnya mengarahkan ke arah barat. What direction is that? West, they think. Across Rome, the mystic elements unfold. Ketika ia membuka peta, ia menggambar lokasi dua gereja sebelumnya. Kemudian dia menarik garis lurus dan didapati garis salib, sehingga ia bisa mendapati bahwa patung terakhir ada di Piazza Novana. Tetapi tiba-tiba para polisi mendapat kabar dari Vatikan bahwa si Langdon tuh harus kembali ke Vatikan. You can show how real cops act. Tetapi Langdon tuh nggak mau ya. Ia pun berangkat menuju ke Piazza Novana. And take me to Piazza Navona, where we still might be able to stop it. Sesampainya di sana, tiba-tiba ia melihat ada sebuah mobil mendekat guys. Ternyata